Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Lucky Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam segmen cerita foto kali ini, saya ingin share foto apa saja yang wajib kita foto ketika bertugas dalam motret wedding. Apa saja foto tersebut? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Bagi teman-teman yang mulai memasuki bisnis wedding fotografi ini, mungkin masih bingung apa saja sih yang perlu diambil ketika bertugas dalam wedding fotografi. Di sini saya ingin share foto-foto yang saya upload di website saya atau di blog saya tentang pernikahan dari Mbak Desi dan Mas Nizam yang diadakan di tahun 2019, tepatnya masih belum terjadi pandemi COVID. Di blog itu saya upload hampir semua foto, hampir semua momen yang wajib untuk difoto ataupun wajib untuk kita abadikan. Seperti apa dan foto apa saja itu? Yuk kita masuk ke website saya. Ini adalah website saya, kan www.luckyhermanto.com/blog. B-nya huruf besar ya. Di blog ini saya share beberapa foto yang sekiranya itu mencerminkan dari keseluruhan acara. Jadi nggak semua foto saya masukkan di blog ini, dikarenakan yang pasti foto yang saya ambil adalah banyak, namun yang bisa mewakili itu sudah ada di blog. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke sana untuk melihat secara detail. Di sini nanti saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana prosesnya ataupun apa saja itu. Untuk link websitenya nanti saya tulis di deskripsi, atau kalau enggak nanti ada di link di sini. Oke, kita akan mulai. Oke, ini adalah opening. Jadi ini foto, nanti detailnya akan saya ceritakan. Oke, ini bla 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 bla, jelaskan nama. Ya, saya sudah agak lama vakum untuk mengisi website, dikarenakan ya mungkin kalau dulu saya bersemangat untuk mengisi di website ataupun di blog, dikarenakan kebanyakan klien saya berasal dari website dan blog. Namun ketika Instagram mulai booming, akhirnya website sudah mulai banyak orang yang meninggalkan dan arahnya nyarinya jasa ataupun apapun itu di Instagram. Jadi saya mulai mengurangi untuk aktivitas di website. Namun akhir-akhir ini semoga bisa konsisten lagi untuk mengisi di website ataupun di blog. Jadi pernikahan dari Mbak Desi dan Mas Nizam itu dilaksanakan dalam 2 hari. Jadi akad nikah dan resepsi itu beda hari. Yang sekarang adalah prosesi akad nikahnya. Hal yang wajib kita ambil adalah kosongan dari tempat acara. Jadi sebisa mungkin kita datang lebih awal, kita set. Ya biasanya di meja akad ini ada beberapa barang, katakanlah seserahan, bisa-bisanya ditaruh di meja akad nikah. Jadi kita harus menyingkirkan, ataupun malah terkadang meja akad nikah belum disiapkan, jadi kita harus berinisiatif untuk menanyakan. Selain itu kita juga harus tahu akad nikahnya ini akan menghadap kemana, pengantinnya akan dihadapkan kemana, ke arah kiblat ataupun ke arah yang lain. Jadi itulah pentingnya kita datang lebih awal. Oke, ini adalah foto-foto seserahan adalah foto seserahan yang wajib, karena ini juga bagian dari acara pernikahan. Ya nggak harus diambil secara keseluruhan, namun kalau bagi saya akan memilih yang good looking. Kalau memang banyak yang tidak good looking, ya saya kumpulkan di satu tempat, kemudian saya foto sekali untuk mengambil keseluruhan. Jadi terserah bagaimana kita menceritakan dari wedding tersebut. Oke, ini adalah cincin nikah dan kalung yang akan dikenakan ketika setelah proses akad nikah. Oke, ini adalah preparation
Biasanya untuk akad nikah itu saya datang itu antara 1 jam atau 1,5 jam sebelum acara. Jadi kalau memang memungkinkan, maka saya akan mengambil preparation. Di sini preparationnya ternyata saya datang itu sudah selesai. Jadi saya menciptakan momen, biasanya ya saya suruh ataupun saya minta tolong untuk berdoa agar acara hari ini ataupun akad nikah hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan nantinya bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Saya benar-benar minta waktu atau minta sedikit waktu agar pengantinnya bisa berdoa, karena bagi saya doa itu hal yang wajib dan penting untuk dilakukan. Ini tetap saya ngambilnya secara candid, jadi saya akan membiarkan dia berdoa seperti apa. Kamera udah siap, video sudah siap semua, silahkan diberdoa. Setelah itu kita jepret, biarkan dia senatural mungkin. Namun ketika sudah berdoa kita merasa kurang, itu baru kita direct lagi, oh ini kayak gini. Tapi sebisa mungkin benar-benar untuk berdoa. Ini kemudian ya foto setelah berdoa, kita take sebentar ya, meskipun nggak lama, tapi paling nggak kita dapat beberapa foto yang bisa mendapatkan makeup yang masih fresh, pengantin yang masih fresh lah. Ini sudah mulai prosesi akad nikahnya. Ini foto-foto detail, foto-foto candid tetap saya foto, karena ini adalah bagian dari pernikahan mereka. Ini adalah bagian dari cerita perjalanan pernikahan mereka. Meskipun bagi sebagian orang tangan dan ini kok difoto, ya bagi saya ini adalah cara saya dalam bercerita di foto. Kemudian ini bagaimana ekspresi tegangnya dari Mas Nizam. Mungkin di sini teman-teman nggak lihat secara detail, tapi kalau mau lihat secara detail bisa langsung ke blog saya. Linknya nanti ada di sini, atau kalau nggak gitu di kolom deskripsi. Oke, ini Pak Penghulu yang lagi mukodimah. Ini pengantin pria sudah mulai cair. Ya itulah enaknya ketika penghulunya itu bisa nggak kesusu istilahnya. Kalau penghulunya kesusu atau nikahnya di musim crowdednya nikah, jelas penghulunya ini sedang segera mengakhiri dan pindah ke lokasi berikutnya. Namun ketika nikahnya itu di bulan-bulan yang tidak terlalu banyak manten, kemungkinan penghulunya masih bisa rileks, masih bisa santai, masih bisa guyon. Jadi pengantin bisa enak, ekspresi di foto itu juga bisa terlihat bahagia. Sebisa mungkin kita siap di posisi ketika ada ekspresi yang menarik, kita foto. Saya tidak ada harus berapa banyak foto. Memotret itu menyenangkan, namun ketika proses memilih mana yang akan diedit itu yang enggak banget. Tapi itu adalah sesuatu yang harus dilalui ataupun dilakukan. Jadi ya foto-foto saja, tapi nanti ketika proses pilih ya oke, kita pilih satu persatu. Jadi di sini saya ada dua fotografer, yang fotografer utama atau fotografer dokumentasi katakanlah itu berada di sini. Saya tempatkan agar pengantin dan wali nikah itu bisa saling berhadapan. Namun saya sendiri berada di belakang penghulu ataupun belakang wali, sehingga saya bisa mengambil candid kayak seperti ini. Tapi namun bagi teman-teman yang memotret sendiri itu lebih aman itu ketika teman-teman ada di sini. Jadi nah ini posisinya ketika fotografer dokumentasi. Jadi dia di sini bisa menangkap. Kebetulan ini dinikahkan sendiri oleh orang tua dari mempelai wanita. Nah ini jadi posisi yang paling umum untuk foto dokumentasi, yaitu di posisi yang ini. Karena ada dua fotografer, jadi yang satunya di posisi yang lain yang bisa menangkap lebih jelas dari ekspresi klien. Untuk yang dokumentasi ini menggunakan Sony A7 Mark II dengan lensa Nikkor 35mm f2. Jadi lensa Nikkor saya pinjamkan kepada fotografer dokumentasi.
Namun ketika itu pasti saya meminta untuk diafragmanya yang agak sempit agar bisa mendapatkan ruang tajam yang agak lebar. Enaknya ketika menggunakan mirrorless yaitu fitur live view-nya itu sangat bermanfaat ketika menggunakan lensa-lensa manual. Kenapa saya berani untuk merekomendasikan menggunakan ataupun menyuruh menggunakan lensa 35 mm ya dikarenakan momen akad nikah itu nggak bakalan dinamis, nggak bakalan bergerak, hanya duduk saja. Beda dengan prosesi temu manten, beda prosesi yang lain. Prosesi kirap itu pasti butuh sesuatu atau fokus untuk mengejar momen. Namun ketika prosesi akad nikah ini tidak banyak perubahan, jadi tinggal kita milih di fokus di mana, tinggal dieksekusi. Ini adalah pengantin pria yang mengucapkan ijab kabul. Berhubung tidak menggunakan mic, jadi tidak bisa terlihat, namun dari gestur bibirnya itu terlihat bahwasanya dia sedang mengucapkan ijab kabul. Ini adalah proses doa. Jadi sebisa mungkin kita tidak hanya terfokus pada pengantin, namun sekitarnya itu adalah juga bagian dari pernikahan. Jadi sebisa mungkin kita dokumentasikan juga. Ini juga yang pasti ya, kita pengantinnya yang pasti lebih banyak. Ini videografernya bocor, tapi gimana lagi ya, dikarenakan banyaknya tamu yang hadir. Mana ya? Nah ini aja tamunya seperti ini atau sanak saudaranya seperti ini, apalagi ini. Jadi jelas sudah nggak bisa banyak bergerak ataupun banyak angle bagian dokumentasi ya. Kalau bagian candid mungkin masih bisa bergerak. Oke, setelah proses doa, jadi kita juga harus siap bahwasanya ketika selesai doa itu akan ada gerakan untuk mengamini dari doa tersebut. Namun tidak semua orang ketika mengamini itu seperti ini, tapi kadang aminnya juga ya paling nggak kita harus sudah siap. Oke, ini adalah prosesi penandatanganan dari buku nikah. Ini juga ya paling tidak kita harus sedikit memberikan senyum dong. Nah ini adalah ketika prosesi akad ijab kabul tadi, jelas kita kita ngikuti secara seksama. Namun ketika prosesi tanda tangan itu kita bisa ngasih arahan ataupun instruksi agar pengantin terlihat lebih fresh atau biar nggak kayak dijodohkan. Jadi ya kita kasih guyonan senyum dong, atau ya oke, ini orang tua. Jadi juga wajib untuk difoto orang tua. Kemudian ini adalah saksinya. Sebetulnya ya ada satu saksi lagi di foto, namun tidak saya masukkan di blog ini karena fotonya sangat banyak sekali. Kalau terlalu banyak bakalan bosan, makanya saya selektif mana saja yang perlu dimasukkan ke dalam blog itu sih. Tapi paling tidak bisa memberikan gambaran bahwasanya ini loh keseluruhan rangkaian dari prosesi nikahnya. Oke, ini adalah prosesi penandatanganan. Ini penyerahan buku nikah. Sebisa mungkin kalau memang itu dokumentasi, sebisa mungkin pengantin ataupun orang-orang yang bersangkutan di momen tersebut itu bisa melihat dari kamera. Itu kalau konsepnya dokumentasi. Namun ketika candid ya sebisa mungkin jangan sadar kamera. Kalau gini ya diarahkan untuk melihat ke kamera. Oke, ini adalah proses penyerahan mahar. Foto ini menggunakan available light dikarenakan cahaya di TKP sudah bagus dan
masih aman lah untuk dilakukan foto available light. Ini prosesi masih tetap di prosesi seserahan atau penyerahan mahar kepada pihak wanita. Ini adalah foto keluarga. Jadi di foto keluarga ini saya menggunakan teknik strobis, dimana saya bounce bisa menyeimbangkan atau bisa memberikan ya sedikit kecerahan dalam foto. Oke, ini adalah candidnya, dimana foto-foto dengan saudara-saudara atau sahabat teman kita ambil candidnya. Selain foto yang tampak di depan, ini adalah foto yang dari samping. Ini ketika prosesi akad nikah sudah selesai, dan sebagai apa ya, ini juga jadi kita harus siap, kita harus ngikutin kemana pengantin akan bergerak, dan kita telah siap. Jadi ekspresi-ekspresi haru ini juga, nah ini sayangnya agak miss larinya kita fokusnya kepada pengantin pria, namun yang ekspresi yang kuat itu malah ke bapak yang ini. Momen kayak gini ini benar-benar sangat singkat. Terkadang itu juga ada sebuah keberuntungan untuk bisa mendapatkan momen, meskipun kita sudah mengantisipasinya, namun akan ada sebuah momen yang aku bilang itu sebuah kebetulan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Oke, ini haru-haru karena sudah selesai. Kita bawa pengantinnya untuk sesi foto di luar dari tempat nikah, agar bisa memberikan suasana yang fresh. Enaknya motret di kampung itu nuansa alamnya itu masih asri, jadi ya kita nggak bawa jauh-jauh sih ya, masih di sekitaran tempat pernikahan aja. Oke, gini foto-foto. Ini saya menggunakan kamera Canon dengan lensa Nikkor 50 f1,2. Ini film looknya ini loh yang membuat saya betah untuk menggunakan lensa manual. Oke, ini juga kita kode ya sebagai sebisa mungkin kita bikin nyaman. Sekedar tips bagi teman-teman yang masih belum bisa untuk mendirect klien, yaitu ajaklah temen yang sekiranya bocor halus lah, ataupun yang seneng guyon, ataupun bisa meramaikan suasana. Karena terkadang kita terlalu fokus, akhirnya kita tidak bisa membuat suasana cair. Kita terlalu fokus kepada kamera. Tapi kalau memang karakter kita seperti itu, lebih aman itu kita ngajak temen yang bisa mencairkan suasana. Oke, ini adalah foto detailnya. Ini tetap di jalan, kita bikin senatural mungkin dengan pose jalan. Kalau memang kita susah untuk itu, kliennya diajak untuk jalan, kita foto secara candid. Nah, ini ketika ada tamu yang mau pulang, kita ambil juga candidnya. Ini keseruan-keseruan. Nah, ini ketika kita motret di kampung ataupun di desa, sebisa mungkin kita sudah tahu dulu kita mau ngambil di mana. Ini kebetulan sunset, jadi kita sempatkan untuk sesi sunset dulu. Kita bener-bener minta agar kliennya mau, tapi kalau kliennya nggak mau ya sudah. Tapi paling nggak kan kita sudah menawarkan, nanti kayaknya di sana sunsetnya bagus loh, ayo. Ya sebagaimana kita ngomong baik-baik ke klien. Oke, ini sudah masuk ke tempat pernikahan. Ini kita ulang lagi untuk proses pemasangan cincin. Kalau bersama orang tua itu kita kurang bisa mendapatkan secara detail, namun ketika kita ulang untuk foto pemasangan cincin kembali ini, kita bisa mendapatkan foto-foto yang lebih fresh, lebih natural. Dan ini gantian yang pihak cewek memasangkan cincin ke pihak laki-laki. Seperti biasa, saling lihat, ngobrol, ketawa bareng. Ini tambah dari depan, ini dari samping.
Setelah itu tidak lupa cium tangan dari suami sebagai rasa terima kasih karena sudah menjadi pasangan suami dan istri. Ini proses penyerahan maharnya juga. Nah, ini yang wajib dan biasanya ditanyakan yaitu foto dengan buku nikah. Ini foto buku nikah dengan gaya-gaya yang tidak biasa atau tidak formal. Namun yang pastinya sebetulnya foto formalnya ada, namun lebih menarik sih kalau kita taruh di blog ataupun di media sosial. Itu sesuatu yang beda, sesuatu yang fresh, sesuatu yang itu nilainya lebih jika dibandingkan dengan foto-foto yang biasa. Dan ini kita pose ya, pose standar sajalah, pose kaku-kakuan dulu. Setelah itu kita bikin agak romance, tapi tidak semua klien mau, tapi bisa mungkin kita tawarkan maunya fotonya seperti apa, mau yang romance atau mau foto-foto yang flat, ataupun karena setiap klien itu punya keinginan masing-masing. Kitalah yang mewujudkan keinginan dari klien tersebut. Oke, ini menunjukkan buku. Kalau tadi buku nikahnya, sekarang tunjukkan cincinnya. Sebenarnya nggak banyak pose yang saya, karena waktu di outdoor sudah banyak, jadi ketika di indoor itu kita kasih beberapa aja. Jadi nggak semua harus dihabiskan, semua pose harus dihabiskan di satu tempat, tidak. Kalau saya sih tidak. Kalau saya sudah merasa cukup, ya cukup. Oke, ini foto keesokan harinya, yaitu foto candid. Bagi saya ketika motret klien yang berhijab, saya bener